Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nursinta, kelas 2A Prodi S1 Keperawatan Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai abdomen. Selamat menyaksikan. Persiapan alat dan bahan ada jam tangan, pendek, handscoon, stetoskop. Benar ini dengan Mbak S? Ya, Saya pinjam gelang tangannya terlebih dahulu ya. Punya 19 tahun, alamatnya Tempur Joya. ya. Ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai bagian perut Mbak. Saya akan memeriksa tubuh Mbak. Kalau ada keluhannya, bilang ke saya ya Mbak. Ya, Baiklah, izinkan saya mencuci tangan terlebih dahulu ya Mbak. Baik Mbak, sekarang saya akan memeriksa bagian kepala Mbak terlebih dahulu ya. Yang pertama kita lakukan inspeksi. Kita lihat ini warna rambutnya itu terdistribusinya merata. Kemudian bagian kepalanya tidak terdapat lesi maupun luka. Kemudian ini rambutnya juga tidak rontok terlalu banyak ya. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Nah di sini maaf Mbak, saya akan raba bagian kepala Mbak. Apakah ada rasa sakit Mbak? tidak. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian matanya Mbak ya. Ini simetris ya, simetris. Kemudian kelopak mata mohon untuk merem. Ya, tidak terdapat luka ya. Tapi di bawah matanya itu agak ada bintiknya ya Mbak. Mbak mohon untuk menghadap ke atas Mbak. Ini konjungtivanya tidak anemis. Kemudian Mbak silakan menghadap ke bawah. Ini skleranya ikterik. Kemudian saya lihat menggunakan dulu. Nah, pupilnya itu bereaksi normal yaitu dengan mengecil. Kemudian kita tes lapang pandang. Mbak bisa melihat ini? Bisa Mbak? Bisa? Bisa, Bisa? bisa, Bisa? enggak. Ya. Bisa? Bisa, Bisa? bisa, Bisa? bisa, enggak. Selanjutnya, Mbak mohon maaf ya saya tutup matanya yang sebelah sini. Ini apa bacanya? Nuvo, Bagus. Yang sini? Maaf ya Mbak, saya tutup. Bagus. Selanjutnya pada bagian hidung. Kita lihat pada bagian hidung. Hidungnya itu terlihat simetris ya. Sputumnya itu di tengah atau bengkok. Ini terlihat di tengah ya. Kemudian hidungnya itu agak bersih ya. Ini tidak terdapat polip, tidak terdapat darah dan tidak terdapat sekret ya. Yang selanjutnya mulutnya ini simetris, kemudian lembab, tidak kering, tidak ada luka atau tidak ada lesi di sekitar bibir. Dan Mbak mohon maaf untuk A, bilang A. Ya, itu uvulanya itu di tengah, tidak ada tonsilitis. Giginya kita lihat ini terdapat karies. Yang selanjutnya lidahnya itu bersih. Mbak punya sakit gigi nggak? punya. Punya. Yang sebelah mana? Oh iya. Kanan. Tadi yang ada berlubang itu ya giginya ya. Yang selanjutnya kita periksa pada bagian telinga. Ini tidak terdapat cerumen. Kemudian di dalam telinganya itu simetris ya. Kemudian tidak terdapat luka juga ya. Yang selanjutnya pada bagian leher. Duduk sebentar. Nah, pada bagian leher ini kita lihat lehernya itu simetris. Kemudian Mbak silahkan untuk menelan Mbak. Ya, menelannya itu responnya bagus ya. Yang selanjutnya mohon maaf ya Mbak, saya periksa dulu bagian kulitnya. Ini kulitnya itu merata ya distribusinya, tidak terdapat luka. Ada bagian kukunya tidak terdapat luka ya. Ini balinya itu tidak kurang dari 2 detik ya, jadi bagus. Kemudian yang selanjutnya kita periksa pada bagian dada ya. Kita periksa pada bagian paru-parunya. Ini kita lihat terlebih dahulu, paru-parunya itu simetris. Kemudian Mbak silakan bernafas biasa ya Mbak. Ya, saya hitung 30 detik. Nanti saya kalikan 2. Baik, pernafasannya ini normal. Yang selanjutnya, apakah Mbak punya nyeri di dada? Tidak. Enggak ya? Tidak ada ya Mbak nyeri di dada? Tidak ya?
Tidak. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan perkusi. Mbak silahkan duduk terlebih dahulu. Mbak silahkan Mbak berbicara 77. 77. Ya bagus ya, ada getaran gitu. Kemudian Mbak bernafas yang dalam. Nah, diafragmanya itu samaan ya, simetris. Baik, Mbak bisa tidur lagi. Kemudian kita lakukan auskultasi, yaitu mendengar bagian paru-paru. Mbak mohon maaf ya, saya cek terlebih dahulu paru-parunya. Mohon maaf ya Mbak. Suara paru-parunya ini normal, terdengar lub-dub ya. Kemudian selanjutnya kita periksa pada bagian jantung. Mohon maaf ya Mbak, saya periksa terlebih dahulu. Ini kita lihat iktus cordisnya itu tidak terlihat ya, tidak terasa, itu berarti normal. Kemudian selanjutnya kita palpasi. Maaf, apakah Mbak ada nyeri di dada? Tidak ya? Enggak nyeri ya Mbak? Tidak nyeri? Tidak. Kemudian yang selanjutnya kita perkusi. Yang pertama itu ada di ICS 2, ICS 2 1 2 di sini. Kemudian yang ICS 2 sebelah kiri. Kemudian ICS 3 4. Ini untuk menentukan katup tritus pidalis. Kemudian yang ke-5. Di sini kita mendengar adanya katup mitral ya. Nah, jadi suaranya itu berbunyi sonor. Yang selanjutnya kita lakukan auskultasi. Mohon maaf ya Mbak, saya periksa terlebih dahulu ya di ICS 2. Bunyinya itu normal, berbunyi timpani ya. Selanjutnya kita periksa pada bagian abdomen ya Mbak, pada bagian perutnya Mbak. Nah di sini itu ada 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang pertama kita lakukan inspeksi, kita lihat perutnya itu datar ya Mbak, datar. Terus maaf ya Mbak, saya buka. Ini tidak ada lesi, juga tidak ada luka. Nah, ini distribusi warnanya juga merata. Dan yang selanjutnya saya akan mengauskultasi untuk menentukan bising usus ya. Saya akan menghitung 30 detik. Ini bising ususnya itu normal. Ini 30 detik ada 15 kali, dikali 2 berarti 30 kali ya. Jadi 30 kali per menit. Kemudian kita lakukan palpasi. Saya akan melakukan palpasi dangkal dan palpasi dalam. Mohon maaf ya Mbak. Sakit Mbak? Enggak. Sakit Mbak? Enggak. Kemudian yang sebelah kiri. Sakit Mbak? Enggak. Sakit? Enggak. Enggak. Sakit Mbak? Enggak. Sakit? Enggak. Sakit Mbak? Enggak. Sakit? Enggak. Enggak. Selanjutnya kita lakukan perkusi pada hepar. Baik, kemudian pada bagian ginjal ya, ini ginjalnya cukup kita raba saja. Di sini kan saya sudah selesai memeriksa Mbak. Jadi nanti saya 2 jam lagi akan memeriksa Mbak ya Mbak. Saya akan membereskan peralatannya dulu. Terima kasih Mbak telah mau bekerja sama dengan saya. Semoga Mbak cepat sembuh ya Mbak. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.